Hai guys, merhaba. Kembali lagi di video kami. Lama banget nggak bikin video karena nggak tahu karena musim dingin ini jadi mager banget. So untuk video kali ini seperti kalian udah tahu, kita hari ini akan membahas ciri-ciri cowok Turki. Sebenarnya nggak cowok Turki aja sih, semua cowok untuk yang kita pilih menjadi pasangan hidup. Mantap banget tuh. So, sebelum aku jawabin pertanyaan kalian dari Instagram ini, kenapa aku bikin video ini itu karena banyak kejadian-kejadian karena kan sekarang WNA nggak bisa masuk ke Indonesia, jadi kebanyakan cewek yang datang ke Turki untuk entah pernikahan, entah ketemu sama doinya, entah first meetnya. Jadi kebanyakan yang dari Indo datang ke sini. Nah, tapi nggak semuanya berjalan dengan manis, berjalan dengan endingnya itu bahagia. Ada juga beberapa yang nggak sesuai ekspektasi. Jadi makanya aku ngebahas di video ini. Mungkin video aku yang aku omongin ini nggak pure semuanya itu sama. Pasti ada juga yang sesuai ekspektasi, ada juga yang enggak. Nah ini aku kurang lebih kayak ngasih kalian gambaran lah, biar kalian juga nantinya misalkan memang mau ketemu sama doi atau memang harus memutuskan nikah di sini tuh akhirnya bakalan happy ending. Dan juga biar jadikan pelajaran untuk kalian kedepannya memilih untuk pasangan kalian. Jadi sebelum aku jawab pertanyaan di Instagram itu, beberapa kejadian kayak yang aku pasang di story Instagram aku, yang follow aku pasti udah tahu. Jadi nggak 1-2 aja kejadian. Jadi ada yang dijanjiin nikah dengan syarat dia ceweknya yang kesini dulu, akhirnya cowoknya menghilang. Ada yang setelah dia nyampe di bandara cowoknya nggak bisa dihubungin. Terus kayak ada yang jadi nikah tapi setelah nikah itu beda banget dengan yang sebelum nikah. Perlakuan si cowoknya, entah keluarganya, akhirnya beberapa bulan cerai. Amit-amit ya guys. Nah yang baru-baru ini juga ada bakalan tunangan tapi cowoknya setelah ketemu itu langsung berubah pikiran, kita berteman aja, kita nggak jadi tunangan karena ceweknya nggak sesuai dengan ekspektasi si cowok. Ada juga yang udah nikah beberapa bulan akhirnya cerai karena entah dia nggak sesuai ekspektasi si cewek ya, mungkin ekspektasinya si cewek ini nikah sama bule itu tuh bakalan hidupnya enak, bakalan pokoknya bagaikan tuan putri lah mungkin gitu kan. Tapi akhirnya ekspektasi dia nggak sesuai dengan yang dia harapin. Dia kabur ke Indo dengan alasan alasan ini itu. Akhirnya suaminya beliin dia tiket, dan ini lagi viral banget di Turki. Kejadiannya udah lama sebenarnya tapi lagi viralnya baru-baru ini. Dan akhirnya cewek itu nggak balik-balik, jadi suaminya bingung cari kemana dan semua diblok sama si istrinya. Dan mereka nikahnya kan nikah resmi, jadi suaminya udah nunggu mungkin hampir 2 tahun mau nikah lagi, bingung karena catatan di Turki dia masih menikah, jadi dia nggak bisa nikah lagi. Dan ceweknya mantan istrinya itu dicari nggak tahu kemana sampai sekarang ya. Jadi untuk kita hati-hati juga, entah yang kitanya atau yang cowoknya, pokoknya intinya jadikan pelajaran. Nah jadi aku mau jawabin pertanyaan kalian di Instagram, gimana sih ciri-ciri cowok Turki, khususnya Turki ya, karena aku menikahnya sama orang Turki dan banyak pengalaman aku dari orang-orang yang DM aku, pengalaman percintaan mereka itu rata-rata Indo-Turki. Jadi aku ngebahasnya cowok-cowok Turki, tapi mau nggak di Turki aja, di Indo pun cowok lokal pun kita tetap harus hati-hati. So kita langsung aja jawabin pertanyaan kalian. So langsung ke pertanyaan pertama, cowok Turki itu royal nggak kak? Sebenarnya
menurut aku sih royal ya, nggak royal sih, maksudnya gini, Ahmed juga dulu itu kalau misalkan baru nikah kan pasti pengeluaran udah banyak tuh pas nikah apa segala macam. Mungkin kalau yang dari sananya udah kaya sih nggak masalah, tapi kayak misalkan kami yang apa ya, menikah dan sampai saat ini pun kita masih sama-sama berjuang untuk pernikahan yang lebih baik. Jadi kayak abis nikah kan pasti pengeluaran udah banyak tuh. Jadi untuk kehidupan sehari-hari setelah nikah, kalau Ahmed sendiri pribadi dia lebih ke yang kita butuhin dulu belanjanya, baru ke keinginan. Paham kan maksudnya? Kayak misalkan mau ke market, mau beli yang kebutuhan dulu, yang di rumah yang habis. Nah kalau memang sisa uang belanja itu masih ada, baru kita beli di luar kebutuhan. Tapi kalau misalkan ada sisa untuk uang belanja gitu, kalau kita mau beli apa dia nggak masalah, gini kita mau beli apa aja nggak masalah. Nah kalau kebanyakan cewek pasti mikirnya cowok Turki itu pelit. Sebenarnya menurut aku itu bukan pelit, tapi lebih kayak memperhitungkan. Karena emang keuangan di Turki yang setelah menikah itu rata-rata cowok yang pegang, suami yang pegang, bayar bulanan, kayak sewa rumah, listrik, air, itu semua cowok yang ngatur. Biasanya istri dikasih uang bulanan sendiri, atau belanjanya, sampai belanja pun tetap suami di market. Tapi yang kayak habis itu apa itu istri. Tapi untuk pembayaran apa segala macam itu suami. Jadi kayak kita istri itu paling cuma dikasih uang bulanan atau dikasih kayak jatah untuk kamu mau beli kepengenan kamu gitu. Tapi kalau untuk keseluruhan itu cowok. Jadi makanya cowok bukan pelit, tapi lebih tepatnya memperhitungkan. Jadi kalau cowok Turki itu royal enggak, tergantung cowoknya juga. Tapi kebanyakan kalau misalkan kebutuhan kita udah terpenuhin, masih ada sisa uang, pasti dia nggak masalahin gitu. Oke lanjut, cowok OT itu orang Turki ya, singkatan kami tuh. Cowok OT kalau serius kasih duit kak. Sebenarnya nggak melulu soal duit sih. Jujur kami waktu LDR Ahmed nggak pernah ngirimin aku uang sama sekali. Aku pernah tanya sama dia, kalau misalkan waktu itu aku minta uang kamu kirimin nggak? Dia bilang ngirimin, tapi saat itu aku memang nggak minta. Karena aku nggak mengukur keseriusan cowok dengan uang. Jadi aku mengukur keseriusan cowok itu dengan actionnya dia gitu kan. Misalkan dia bilang aku insya Allah bakalan kesana. Nah aku actionnya dia gimana? Dia kayak udah bikin paspor, terus dia kayak udah ngajak-ngajak tiket. Itu menunjukkan keseriusan dia menurut aku. Jadi nggak melulu soal uang. Oke, dan ini ada juga yang ngasih saran. Apa ya, jangan mau sama cowok yang pelit dan modal gaya. Tukang cai di sini juga ganteng kok, hahaha. Jadi sebenarnya bukan pelit dalam artian, kita bisa bedain pelit sama yang memperhitungkan ya. Kalau misalkan pelit dalam artian dia nggak mau ngasih uang, itu ya sama sekali gitu, itu bisa dibilang pelit. Tapi kalau misalkan dia nggak, kita boleh beli sesuatu tapi tunggu waktunya, nah itu bukan kategori pelit menurut aku, kayak memperhitungkan. Dan emang jangan lihat dari gantengnya aja. Emang gimana ya, kalau di Indo mungkin standar kegantengannya untuk di Turki itu pasti orang-orang Turki ganteng ya. Tapi kalau di Turki sebenarnya mereka ya rata-rata emang mukanya kayak gitu guys. Maksudnya mau cewek mau cowok mereka ya pasti kulit putih kan, karena itu kestandaran Indonesia cantik dan ganteng itu utama putih. Dan di sini semua rata-rata memang putih. Terus kayak tinggi gitu, langsing, kurus, cowok maco, rata-rata emang orang-orang Turki tuh kriterianya masuk di kriteria standarnya Turki, Indo. Jadi kayak menurut kalian lihat cowok di internet atau di aplikasi dating pasti kayak ganteng banget ya. Tapi kalau kalian udah datang ke Turkinya sendiri, semua rata-rata ya kayak tadi, kayak tukang cai, kayak mohon maaf tukang kebersihan pun mereka ganteng gitu menurut aku. Karena ya penampilannya aja, kebersihannya aja itu yang membedakan sama derajat. Tapi kalau untuk muka emang rata-rata standar mereka tuh ya ganteng gitu kalau untuk kita di Indo. Jadi jangan lihat juga dari kegantengannya doang. Oke, kita lanjut lagi. Apa gaji OT orang Turki itu kecil ya apapun kerjaannya? Karena dulu alasannya gitu, makanya nggak bisa beliin tiket.
tapi aku buy. Sebenarnya gaji di Turki ya kalau sekarang UMR-nya itu sekitar 3.200 lira. Kalau dirupiahin mungkin sekitar 5 jutaan mau 6 jutaan gitu ya kalau kursnya, tergantung kursnya sih, kurang lebih seperti itu UMR-nya ya. Nah kalau soal gaji dia nggak bisa beli tiket itu bukan nggak masuk akal maksudnya gitu. Intinya seberapapun gajinya dia, apapun kerjaannya dia, kalau emang dia serius dia pasti usahain, entah kayak mungkin bisa pinjam di bank, karena di Turki menurut aku pinjam uang atau kartu kredit itu sudah hal yang biasa. Kayak hampir semua orang yang kerja berumah tangga itu pasti punya kartu kredit. Nah dia bisa pakai itu, nanti dia bisa bayar per bulan kayak cicilan gitu kalau memang dia serius gitu ya. Ahmed pun nggak dia punya tabungan seberapa banyak atau dia datang ke Indonesia nikahin aku. Ahmed juga bukan sultan guys, tapi dia mengusahakan, memperjuangkan gitu kalau emang dia serius. Jadi menurut aku bukan tergantung sama gaji dan pekerjaan orang Turkinya. Oke lanjut. Maaf Kak tanya, cowok di sana suka cewek yang kayak gimana ya? Suka modelan cewek kayak Arab-Arab gitu, yang hidung mancung, cantik, tinggi. Bener nggak? Kalau untuk ke Arab-Araban kayaknya menurut aku sih enggak ya. Dan kalau misalkan hidung mancung, cantik, tinggi itu standarnya cewek Turki itu menurut aku ya putih, cantik, langsing. Maksudnya standar kecantikan di Turki itu bukan dilihat dari tinggi, cantik, langsing, hidung mancung. Itu di sini nggak ada standarnya. Malah mereka kalau hidung mereka terlalu mancung, mereka malah operasi hidung agak dimundurin gitu. Nah jadi kita berbanggalah punya hidung yang mini-mini gini ya guys, karena di Turki yang hidungnya terlalu mancung mereka operasi hidung malahan, karena mereka nggak terlalu suka hidung yang terlalu mancung. Untuk putih rata-rata memang di sini gennya ya putih ya. Jadi standar cowok Turki menurut aku dia nggak nilai dari fisik, menurut aku ya. Mereka lebih ke hati, karena rata-rata aku dengar aku curhat-curhat cerita-cerita sama cewek gelin-gelin di sini ataupun bukan gelin Indonesia, mereka pasti bilangnya yang penting itu hati yang bersih menurut mereka. Karena kebanyakan di Turki emang image-nya cewek Turki itu matre gitu kan. Jadi misalkan kayak ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Istilah itu tuh ada banget di Turki gitu, dan kayak lumayan benar banget gitu kan. Jadi mereka lebih milihnya kalau fisik itu menurut aku mereka nomor kesekian kan. Tapi kalau untuk hati yang bersih, orang yang baik, misalkan sopan sama pasangan, entah nanti jadi suami gitu kan, pokoknya bukan melulu soal material, kayak lebih nanya kabar, terus kayak perhatian, terus dia nggak perhatian sama dia aja tapi ke keluarganya. Nah mereka tuh lebih suka tipe cewek yang kayak gitu, bukan harus dari fisiknya menurut aku ya. Oke lanjut, ini kayaknya pertanyaannya aku gabungin aja karena mirip-mirip. Ciri cowok OT yang cuma PHP, sama cara bedain yang serius, beneran serius, atau modus, atau just for fun. Nah aku jawabinnya jadi satu aja karena kurang lebih sama pertanyaannya. Jadi menurut aku kalau misalkan OT yang PHP itu yang pasti banget baru berapa hari kenal udah ngajak nikah. Nah itu udah pasti, kayak mungkin ada yang beneran tapi kebanyakan itu bullshit menurut aku. Kayak masa baru kenal beberapa hari, belum hitungan minggu udah ngajakin nikah. Itu menurut aku cuman modus, kayak cuman kayak omongan manis menurut aku. Karena emang Turki juga cowok Turki emang sih mereka kalau misalkan udah suka sama satu orang itu nggak boleh dilama-lamain, nggak boleh apa ya, nggak boleh ditunda-tunda gitu. Tapi nggak yang hitungan minggu juga, nggak hitungan bulan juga ya. Paling nggak kayak minimal kalian ngobrol saling tahu itu 3 bulan, 4 bulan atau 6 bulan gitu kan, nggak yang masih hitungan minggu gitu. Menurut aku itu kalau hitungan minggu dia udah tiba-tiba ngomongin mau nikah nggak sama aku gitu, menurut aku itu modus dan kayak cuman omongan manis. Terus kayak misalkan just for fun-nya tuh kayak misalkan
kalau emang dia serius, dia pasti chattingan sama kalian tuh intens gitu ya. Intens dalam artian tiap hari itu pasti ada chattingan, bukan berarti harus 24 jam, tapi paling enggak kayak ngabarin dia pagi dia bangun tidur atau dia mau kerja, dia pasti ada ngechat, entah kayak good morning, good night, atau misalkan nanya kabar gitu. Pokoknya intinya dalam sehari itu adalah chat gitu kan sampai dia mau tidur. Berarti kan ya bukan berarti kalian juga harus mau 24 jam chatan terus. Mereka kan juga punya kegiatan kayak kerja, duduk-duduk sama keluarga, karena mereka sore itu pasti ngumpul keluarga kayak habis makan malam ngeteh itu, biasanya emang nggak pegang HP gitu kan. Nah tapi kalau misalkan cowok serius itu pasti dia intens gitu ngechat, entah cuman nanyain kabar, entah kamu lagi ngapain, tapi nggak putus gitu loh. Maksudnya kayak entah 2 hari nggak ngechat, entah 3 hari nggak ngechat gitu misalkan kan. Nah tapi kalau misalkan serius dia pasti tiap hari itu ada intens. Itu berarti dia tertarik sama kamu, dia mau kenal kamu lebih dalam lagi. Maksudnya lebih kamu itu gimana orangnya, kamu itu tipe orangnya yang kayak gimana. Terus kalau misalkan yang juga kayak modus gitu, biasanya awal-awal kenal mereka tuh kayak chattingannya tuh chatting terus gitu misalkan gitu kan, yang kayak terlalu jadi over malahan. Nah itu juga bisa dibilang modus. Kayak misalkan dia kayak awal-awalnya manis, terus tiba-tiba misalkan ada yang dia nggak suka dari kamu, dia ngilang. Nah gitu, itu juga hati-hati. nggak cuma di Turki sebenarnya, ya semua cowok pun. Jadi misalkan cowok yang baru kalian kenal tiba-tiba menggebu-gebu terlalu manis bahasanya gitu, kalian juga jangan terlalu dibawa baper, karena nanti bisa-bisa dia langsung kayak ghosting, ngilang gitu guys. Nah untuk yang seriusnya menurut aku nih ya, pengalaman aku sendiri, karena aku kan nggak langsung pas itu langsung ketemu Ahmed yang dapat yang serius. Pasti aku pernah juga lah dapat yang nggak benar juga, maksudnya yang cuman omdo gitu kan, cuman yang kayak janji-janji manis sudah juga pasti pernah. Jadi menurut pengalaman aku tuh kalau cowok yang serius itu biasanya dia nggak langsung kayak ngajak nikah atau kayak langsung ngajak pacaran gitu kan. Dia biasanya tanya dulu, atau kayak dia pengen mengenal kita dulu gitu kan, entah kita kerjanya apa, kita kesibukannya apa, keluargamu gimana. Biasanya awal-awal kenal pembahasannya itu dulu menurut aku kalau untuk yang serius. Terus nanti kalau misalkan memang ini udah agak lama gitu, pasti kalau cewek kan pasti lebih duluan bapernya ya menurut aku ya. Terus kalau misalkan memang menurut kalian pembahasan kalian udah mulai kayak lebih dekat, nah barulah kalian bisa tanya hubungan kita ini apa ya, cuman teman atau misalkan kamu berharap ada hubungan yang lebih serius, kalian nggak masalah sih tanyain itu, karena cowok Turki juga biasa aja kalau pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu. Jangan harus nunggu cowoknya duluan. Kalau menurut kalian memang itu udah serk buat kalian tanyain juga nggak masalah. Dan cowok Turki itu lebih senang mending ngomong langsung, gak usah pakai kode-kodean, karena mereka memang nggak paham kode-kodean kayak gitu kan. Jadi mending kalian langsung omongin. Kalaupun dia bilang dia ada perasaan juga ke kalian, terus nanti baru deh kalian pembahasannya lebih gimana dulu. Tapi jangan langsung ke pernikahan, maksudnya ya udah misalkan jalanin aja dulu. Kalau memang kita berjodoh nanti gini. Nah itu dia biasanya kalau dia pun udah serak, terus dia ngerasa dia ngerasa kayaknya aku benar-benar serius sama kamu, dia langsung kenalin ke keluarganya, entah cuman adeknya atau kakaknya, entah dia sama sepupunya. Tapi biasanya kalau cowok Turki itu lebih dekat sama aneknya, sama mamanya. Jadi pasti dia kenalin ke mamanya. Nah kayak Ahmed kemarin awal dia nunjukin keluarganya yang pertama kali anek gitu. Kalau kita video call ada aneh di samping, dia liatin gitu ya. Walaupun dulu aku cuma tahu kayak merhaba, selesen gitu doang, tapi paling nggak kayak gitu-gitu. Pokoknya ada interaksi sama keluarganya gitu. Nah terus kalau memang benar-benar serius, biasanya cowok Turki itu mungkin karena dia tradisi di sini kali ya. Jadi kayak misalkan kalau memang serius, kira-kira budget pernikahannya gimana gitu-gitu. Biasanya mereka ajuin pertanyaan itu, karena di sini ada yang setengah-setengah gitu,
sama si pihak cewek nggak full semua cowok gitu kan. Kalau di Indo kan biasanya full semua cowok, ada yang setengah-setengah, ada yang misalkan 70-30% gitu kan biayanya. Nah itu biasanya dia pertanyain, jadi kalian jangan ilfil yang kayak masa berbagi dua. Lagian menurut aku pernikahan kan untuk berdua, jadi ya nggak harus semuanya kalian limpahkan ke pihak cowok gitu kan. Nah jadi guys kurang lebih kayak gitu ciri-ciri cowok Turki yang menurut kalian bisa simpulkan lah menurut kalian gimana cowok Turki itu yang serius untuk kedepannya. Terus juga jangan lupa jangan ke cowoknya aja gitu, kalian juga harus kayak misalkan dia belum kenalin nih, misalkan kan udah setahun 2 tahun chattingan gitu, dia belum kenalin juga ke keluarganya. Kalau kalian tanya, kamu serius nggak kalau sama hubungan kita? Kalau iya, paling nggak kenalin deh satu keluarganya dia. Jadi kalian pas LDR itu nggak cuman dia gitu loh. Jadi ntar kalau memang jadi dinikahin, kalian nggak tahu keluarganya itu gimana, sikap keluarganya itu welcome nggak ke kalian. Karena kalau kalian nikah sama orang Turki, rata-rata pasti dibawanya ke Turki, stay di Turki. Nah kalian nanti gimana adaptasi ke keluarganya, terus kalian nanti canggung. Belum lagi kalau misalkan nikah tuh tinggal sama mertua gitu kan, kalau suami kerja kalian komunikasi sama mertua gimana gitu. Jadi menurut aku itu hal yang terpenting juga, kalian harus tahu keluarganya si cowok itu gimana. Pasti kalian bisa nilai dari situ keluarga cowoknya nih keluarga baik-baik kah, atau kayak misalkan dia memang cowoknya nih menutup-nutupin, kayak misalkan keluarga aku nggak masalah kalau kok misalkan nikah sama orang asing, tapi ternyata keluarganya nggak suka. Jadi pas kalian nikah ntar kalian jadi kayak dipandang sebelah mata gitu loh. Terus kayak abis nikah itu nanti kita gimana, tinggal sama orang tua muka atau misalkan kita sewa rumah kah, itu juga perlu dipertanyain menurut aku ya. Soalnya sebaik-baik mertua kalian, menurut aku mending sewa rumah sih ya, karena banyak juga kasus cerai entah Indo-Turki entah Turki-Turki itu banyak nggak cocok sama mertua. Jadi mau mertua pun misalkan mertua aku baik kok, alhamdulillah, mertua aku juga alhamdulillah banget baik banget guys. Misalnya kayak alhamdulillah dapat mertua yang baik, tapi tetap kayak menjaga jarak gitu loh. Jadi kayak misalkan serumah kan pasti ada aja nanti salah pahamnya, jadi yang bikin kalian nggak betah, yang jadi kayak pengen pulang ke Indo. Sedangkan pulang ke Indo nggak segampang sebelum pandemi dan nggak semurah juga tiketnya gitu kan, nggak segampang kayak kita pengen pulang keluar kota ya udah bisa lewat darat, bisa misalkan lewat kereta. Ini harus pulang naik kereta, naik pesawat, harus transit gini pokoknya intinya panjang lah kalau kita pengen pulang ke Indo, nggak semudah itu. Jadi kayak kita membuat diri kita tuh betah di negara suami gitu. Jadi saran aku sih sewa rumah deh, nggak usah yang besar dulu, nggak apa-apa. Kayak misalkan kayak kami kan waktu awal nikah cuma yang 1.800, cuma lantai paling bawah, cuman satu kamar, satu ruang TV, satu dapur, satu kamar mandi, nggak masalah. Tapi kalian ngerasa bebas gitu, kalian bisa ngelakuin apa aja gitu walaupun kalian dapat mertua yang baik. Tapi saran aku sewa rumah. Dan dari pihak KJRI pun nyaranin pisah rumah gitu. Kalaupun memang mau satu apartemen nggak masalah gitu, tapi beda beda pintu gitu loh guys. Misalkan kalau di sini kan rata-rata keluarga Turki kan kalaupun dia punya apartemen biasanya satu apartemen tuh keluarga atau kerabat gitu. Nah kalian sewa satu apartemen gitu nggak masalah, tapi tetap beda rumah gitu. Oke guys, sebelum durasinya makin panjang dan aku mengeditnya makin susah, jadi untuk pembahasan ini kita sampai sini dulu. Kalau misalkan ada waktu nanti kita mungkin bisa bikin video lain membahas tentang ini atau bikin part 2-nya. Kalau aku nggak janji, tapi semoga ada waktu kita bisa bikin yang part 2-nya atau kita bikin video membahas tentang hal-hal yang kayak gini lah gitu kan, yang bisa mengedukasi atau buka pikiran kalian. Nikah sama bule endingnya happy, endingnya yang bakalan kayak princess, atau misalkan endingnya tuh pokoknya bahagia gitu. Karena mungkin kalian lihat ya di YouTube kayaknya enak ya nikah sama orang Turki atau nikah sama bule, hidupnya gini-gini.
nggak semua yang kalian dilihat di vlog, lihat di story itu tuh semuanya bahagia. Tapi di belakang layar pasti kita ada yang kayak berantemnya, ada yang cekcoknya, ada problemnya, pasti ada. Mau nikah sama bule atau lokal pasti ada problemnya. Tapi yang kita story, yang kita show ke publik itu pasti yang pas kita lagi happy. Nggak mungkin kita lagi berantem terus kita story, "Hai guys, hari ini aku berantem sama suami aku." Ya kan nggak mungkin bikin video gitu, sama aja mengumbar aib sendiri gitu. Jadi kalian jangan cuman patokan sama story atau video seseorang, tapi kalian benar-benar harus lihat sisi negatif dan positifnya nikah sama siapapun, apalagi nikah sama beda negara. Oke, so untuk video kali ini, thanks for watching, bye bye, sampai ketemu di video selanjutnya. Hadi görüşürüz.